Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farhan Abdi Setiawan. Di sini saya akan menjelaskan PPT tentang pelajaran kimia, materi karbosilat dan ester. Pengertian yang pertama, karbosilat. Asam karbosilat merupakan senyawa organik turunan alkena dengan gugus fungsi COOH dan rumus umum CnH2nO2. Gugus fungsi COOH memiliki nama lain gugus karboksil yang merupakan gabungan dari gugus karbosil -CO- dan gugus hidroksil -OH. Yang kedua, struktur karboksilat. Senyawa asam karboksilat terbagi menjadi dua golongan, yaitu senyawa alfatik dan aromatik. Pada senyawa alifatik, apabila satu atom H dikeluarkan, diperoleh gugus alkil yang disingkat R. Sementara itu, gugus fungsi yang berasal dari cincin senyawa aromatik dinamakan gugus aril yang singkat AR. Oleh karena itu, rumus fungsi asam karbosilat ada dua, yaitu R-COOH untuk golongan alfatik dan AR-COOH untuk golongan aromatik. Berikut rumus strukturnya. 3. Tata nama karbosilat. Berdasarkan IUPAC, asam karbosilat diberi nama sesuai dengan turunan alkana di nama akhiran A. Pada alkana diganti dengan OAT dan ditambah kata asam di depannya. Sementara itu, berdasarkan tata nama trivial atau umum, penanaman asam karbosilat disesuaikan dengan sumber asam karbosilat tersebut. Misalnya senyawa asam metanoat HCOOH diberi nama asam formiat karena ditemukan pada semut Formica. Berikut tabel tata nama asam karboksilat. Yang keempat, ada sifat karboksilat. Sifat asam karboksilat dapat dibedakan menjadi sifat fisik dan sifat kimia. Sifat fisik asam karboksilat dapat ditentukan dari titik didih dan kelarutannya. Titik didih asam karboksilat lebih tinggi daripada senyawa organik golongan lain, misalnya alkohol dari golongan alkanol. Sifat kimia asam karboksilat dapat ditentukan dari kepolaran dan kereaktifannya. Berdasarkan kepolaran, asam karboksilat memiliki gugus hidroksil yang bersifat polar, sehingga asam karboksilatnya juga bersifat polar. Sementara itu, kereaktifan asam karboksilat merupakan asam lemah dan akan semakin lemah untuk suku yang lebih tinggi dan atau mengandung jumlah atom karbon 10 ke atas. Yang kelima, kegunaan karboksilat. Asam format sebagai pengawet untuk silase dan pakan ternak merupakan 30% dari konsumsi dunia. Asam lemak yang lebih tinggi digunakan pada pembuatan sabun. Sabun adalah garam-garam natrium kalium dari lemak dari asam lemak yang lebih tinggi seperti asam stearat. Asam organik digunakan dalam makanan, minuman dingin, dan lain-lain. Sebagai contoh, asam asetat digunakan sebagai cuka. Garam, natrium dari beberapa asam organik yang digunakan sebagai pengawet. Selain sebagai pengawet, asam organik digunakan sebagai pembuatan berbagai obat-obatan seperti aspirin, fenacetin, dan lain-lain. Asam asetat digunakan sebagai koagulan dalam pembuatan karet. Selain sebagai pembuatan karet, asam asetat juga digunakan dalam pembuatan berbagai barang perwarna seperti parfum dan rayon. Pengertian dan struktur ester. Ini adalah yang materi ester. Ester adalah senyawa yang dapat dianggap turunan dari asam karboksilat dengan mengganti ion hidrogen pada gugus hidroksil oleh radikal hidrokarbon. Berikut rumus ester. Tata nama ester. Tata nama berdasarkan IUPAC, rumus ester dapat ditulis sebagai RCOOR dan nama IUPAC ester adalah alkil alkonoat. Nama gugus alkil berasal dari gugus R yang terkait dengan atom O. Sedangkan nama alkanoat diambil dari nama gugus RCOO. Yang selanjutnya, tata nama trivial. Nama trivial ester hampir sama dengan nama IUPAC-nya. Perbedaan hanya nama gugus alkanoat ester mengikuti nama trivial asam karboksilat. Yang ketiga, sifat ester. Sifat fisik ester
A. Titik didih ester hampir sama dengan titik didih aldehid keton yang beratnya molekul sebanding. Yang kedua, dapat larut dalam pelarut organik. Yang ketiga, dengan 3-5 atom karbon dapat larut dalam air. Yang keempat, ester yang mudah menguap memiliki bau sedap. Sifat kimia ester. Yang pertama, hidrolisis. Hidrolisis ester akan menghasilkan asam karboksilat dan alkohol. Contoh sebagai gambar di bawah. Yang kedua, reaksi dengan amonia. Ester bereaksi dengan amonia dan membentuk amida dan alkohol. Contoh gambar di bawah. Yang ketiga, transerifikasi. Ester dapat melakukan reaksi transerifikasi dengan alkohol sehingga menghasilkan ester yang berbeda. Hasil di samping diperoleh alkohol. Yang selanjutnya, reaksi dengan preaksi Grignard. Ester bereaksi dengan preaksi Grignard membentuk suatu keton. Contoh di bawah ini. Yang selanjutnya, reduksi. Reduksi ester dengan katalis tembaga 2, oksida, dan tembaga 2 kromat akan menghasilkan alkohol primer. Yang terakhir, kegunaan ester. Sebagai esen pada makanan dan minuman, beberapa ester mempunyai aroma buah-buahan seperti apel, metil butirat, aroma pisang atau amil asetat, dan aroma nanas etil butirat. Yang kedua, beeswax. Campuran ester seperti C25H51COO sampai C30H61 dan Cornauba wax digunakan pada cat pelapis mobil dan mebel. Yang tiga, lemak dan minyak merupakan ester penting yang terdapat pada makanan kita. Yang keempat, ester-ester seperti aspirin dan metil salsilat digunakan dalam pengobatan sebagai analgesik dan anti peradangan. Metil asil salisilat juga disebut minyak wangi wintergin. Merupakan bahan utama rasa bau wintergin. Etil asetat digunakan sebagai penghapus cat kuku, kutek. Sebagai bahan untuk membuat sabun. Yang terakhir, sebagai bahan untuk membuat mentega. Sekian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.